Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufa Hidayah dengan NIM 1800479 dari kelompok 3 metode penelitian eksperimental. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh kawan saya, yang akan saya lanjutkan mengenai paradigma penelitian eksperimental. Seperti yang kita tahu bahwa penelitian eksperimen mendasarkan pada paradigma positivistik, yang mana merupakan yang pada awalnya banyak diterapkan di dalam penelitian yang berbasis ilmu-ilmu keras atau hard science seperti biologi dan fisika, yang digunakan dalam penelitian laboratoris kemudian diadopsi untuk diterapkan kepada bidang-bidang lainnya seperti bidang-bidang sosial, kemudian adapun pada bidang-bidang pendidikan. Kemudian yang selanjutnya, pola pemikiran positivistik Emil Durkheim. Kajiannya yaitu tentang fakta sosial. Paradigma ini menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi di kehidupan yang tidak terbatas, dan untuk menyederhanakan fenomena ini atau segala gejala sosial tersebut dibutuhkan statistik sebagai sebuah landasan untuk menyimpulkan data yang diperoleh saat penelitian berlangsung. Kriteria kebenaran dan sifat paradigma positivistik. Yang pertama, kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran dalam penelitian dapat dilihat pada aspek validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Kemudian ada sifat atau sifatnya di sini bersifat objektif sehingga data yang didapatkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pengertian penelitian eksperimental menurut para ahli. Yang pertama menurut Sudarmayanti dan Syarifuddin adalah penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dengan kontrol yang ketat. Kemudian menurut Yatim Rianto, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang sistematis, logis, telitis dilakukan yang di dalam melakukan kontrol terhadap sebuah kondisi. Kemudian menurut Sugiono, penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang dikendalikan. Kemudian macam-macam penelitian eksperimen. Sugiono dalam Rat Miningsih tahun 2010 membagi macam-macam desain penelitian eksperimental menjadi 4, yaitu pre-eksperimental, lalu ada true eksperimental, dan quasi-eksperimental. Yang terakhir adalah factorial eksperimental. Yang pertama, pre-eksperimental. Itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu the one-shot case study atau studi kasus satu tembakan. Kemudian ada the one group pre-test, post-test, satu kelompok pra-test, satu kelompok post-test. Kemudian the statistic group comparison atau perbandingan kelompok statis. Lalu yang kedua, true experimental, the pre-test, post-test control group design, the post-test only control group design, lalu ada pula the Solomon for group design. Kemudian ada quasi-experimental design atau eksperimental semu. Jenis penelitian ini lebih baik dibandingkan dengan pra-eksperimental karena dalam eksperimental semu masih menggunakan perbandingan kelompok, namun kekurangannya ada pada randomisasi. Kemudian ada factorial experimental. Jenis penelitian ini melibatkan 2 atau lebih variabel bebas. Desain ini merupakan elaborasi dari desain true experimental. Nampaknya demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.